Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Rizal Bukhari dari Yayasan Bumi Karung Kadu Dampit. Hari ini kita mengadakan kegiatan podcast periode 2023. Narasumber kita hari ini adalah Profesor Haryadi Kartowiarjo. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kehutanan IPB dan juga staf pengajar Sekolah Pasca Sarjana. Topik yang akan dibahas merupakan salah satu tulisan dari beliau berdasarkan buku yang berjudul Di Balik Krisis Ekonomi, Pemikiran tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Ini bisa diperoleh secara umum nggak Pak? Bisa ya. Kalau nggak salah di Gramedia. Betul, oke, di Gramedia. Jadi bagi yang ingin memiliki buku berjudul Di Balik Krisis Ekonomi, itu bisa di Gramedia. Nah, judul bahasan hari ini adalah status dan fungsi hutan, bagaimana idealnya. Sebenarnya judul ini terinspirasi dari buku profesor sendiri, khususon bab 2.3, program kerja kehutanan saat ini dan prediksi masa depan. Kehutanan ini dalam arti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau MOEF, Ministry of Environment and Forestry. Nah, saya yakin Prof. Haryadi sudah tahulah isi bab 23, program kerja kehutanan saat ini, sekarang nih, dan prediksi masa depan. Kami secara internal dari Bumi Karung Kadu Dampit sudah membuat beberapa daftar pertanyaan dan sudah kami sampaikan. Mungkin dari beberapa pertanyaan tersebut bisa menjelaskan status dan fungsi hutan bagaimana idealnya. Monggo, Prof. Haryadi. Ya, pertama kalau mengenai status dan fungsi hutan, ya saya kira itu bagian dari lingkungan hidup secara keseluruhan dan ada macam-macam ini. Kalau bagi para pemirsa pendengar gitu ya, saya bisa menyampaikan secara populer gitu. Jadi ada yang terkait dengan perbaikan di bawah tanah, boleh dibilang begitu ya. Itu memperbaiki bagaimana sebenarnya kesuburan tanah dan seterusnya itu akan tetap terpelihara, termasuk kalau ada erosi itu bisa dikendalikan, ya banjir bisa dikendalikan dan seterusnya. Nah, yang di atas tanah sekarang ini ada satu perkembangan ya terkait dengan memperbaiki kualitas udara untuk meningkatkan katakanlah kalau secara umum kesegaran udara itu ya melalui oksigen ya yang dipertahankan di sana, lalu bahan-bahan pencemar bisa diserap oleh daun-daun dan seterusnya. Nah, sehingga praktis kita melihat bahwa hutan ini mempunyai fungsi yang di samping ekonomi gitu ya, kita bisa melihat hasil hutan dari berbagai macam bentuknya. Itu juga bisa untuk memperbaiki lingkungan hidup ya, bukan hanya kalau ditebang atau buahnya diambil gitu ya, tapi dibiarkan begitu saja bisa menyerap pencemar udara dan seterusnya, membersihkan udara dan seterusnya melalui penyerapan udara itu oleh daun-daun begitu ya. Nah, seperti itu fungsi hutan ini, sehingga layak untuk dipertahankan keberadaannya. Dan kita semua tahu bahwa berbagai daerah sekarang sudah coba ya untuk meningkatkan misalnya hijauan gitu ya, kondisi pohon-pohon bahkan di tengah-tengah kota gitu ya, tidak harus di kawasan hutan tapi di berbagai tempat yang memungkinkan itu bisa diwujudkan gitu. Kalau di tengah kota mungkin disebut RTH itu ya? Ya, itu bisa ke sana gitu ya, untuk memastikan fungsi hutan juga tapi berada di tengah kota gitu ya. Ruang terbuka hijau ya. Ya, ruang terbuka hijau. Oke. Dan itu sudah banyak di kota-kota besar atau kalau di Bogor ya, beberapa kali kecil-kecil aja ukurannya. Dan yang fungsi tadi yang di bawah tanah maupun di atas tanah, kualitas udara. Lalu kalau misalkan dari segi tata ruang, ini banyak pihak yang menginginkan konversi hutan ya, misalkan menjadi sawit, menjadi lahan pertanian, dan atau bahkan menjadi
eh, desa, hutan, bukan, desa, kota, dan ibu kota mungkin ya. Kita bicara tentang ibu kota negara lah, ibu kota Nusantara. Itu gimana Pak Arya? Ya, sebetulnya kan hutan sendiri sudah dibagi-bagi menurut fungsi ya. Iya, betul. Ada yang memang boleh dibilang 100% harus di bawah perlindungan negara begitu ya, karena hutan itu fungsinya melakukan perlindungan, tidak ditebang kayunya dan seterusnya. Dan perlindungan itu bisa juga macam-macam. Ada perlindungan dalam konteks konservasi tanah dan air, ada perlindungan sebagai kehidupan satwa liar gitu ya. Iya. Seperti itu yang berbeda. Nah, ada juga yang hutan produksi. Produksi memang dimanfaatkan untuk memproduksi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Yang paling populer ya kayu ya. Iya. Tapi sekarang ini sudah dikembangkan macam-macam gitu ya. Tidak hanya kayu saja, tapi juga hasil hutan non kayunya gitu ya. Bahkan tadi itu ada serapan karbonnya di sana gitu dan lain-lain seperti itu. Jadi ada fungsi-fungsi seperti tadi yang sangat penting ya bagi kehidupan manusia. Lalu kalau yang tadi yang saya singgung masalah lahan pertanian kemudian menjadi kota atau desa. Ya, jadi kalau itu termasuk tata ruang ya. Iya, tata ruang. Jadi tata ruang ini seperti tadi itu memang harus dipertahankan fungsi lindung. Ya, fungsi lindung sebenarnya tidak hanya hutan gitu ya. Bahkan kalau kita lihat pertanian tanaman pangan yang berupa sawah-sawah dan seterusnya, itu pada taraf tertentu juga bisa menjadi perlindungan sesuatu gitu, daripada dikonversi menjadi jalan pemukiman dan seterusnya seperti itu. Makanya kadang-kadang kita sekarang juga mengenal sebenarnya perlindungan terhadap lahan pertanian sebenarnya, karena untuk di Jawa khususnya banyak sekali itu lahan-lahan sawah yang dikonversi menjadi perumahan dan seterusnya ya, yang tidak hanya mengurangi produksi padinya, tetapi juga mengganggu lingkungan bisa begitu. Sudah berkembang ke sana sekarang. Jadi kalau konversi hutan menjadi non kehutanan itu mungkin kalau saya melihat bahwa ada rendahnya tata kelola hutan atau bad governance, itu indikasi dari belum terselesaikannya hal-hal yang tadi mungkin gitu Pak. Salah satunya adalah mungkin ya karena Bapak di Afrika di diklat apa istilahnya apa pusat diklat ya, pusat diklat untuk jadi mungkin kelola. Bisa dijelaskan apakah biaya transaksi yang tinggi sehingga timbul korupsi akibat dari bad governance tadi atau gimana? Ya, sebetulnya situasi sekarang di Indonesia memang belum menguntungkan kalau boleh ya, karena indeks internasionalnya itu tertinggi itu Denmark itu 90 nilai indeks tata kelola. Itu bagus berarti ya. Indonesia cuma 34 sekarang. Berapa tadi? 105. Yang tertinggi sekarang Denmark itu 90. 90. Lalu Indonesia itu hanya 34 gitu ya, jadi rendah. Nah, itu berhubungan juga dengan bagaimana sebetulnya regulasi itu bisa dijalankan dengan baik atau tidak, atau banyak gangguan. Nah, ketika banyak pelanggaran, termasuk tadi disebut juga ada korupsi dan seterusnya seperti itu, maka situasinya kemudian tidak ideal. Yang tadinya harus dilindungi sebagai hutan lindung, kawasan konservasi, bisa dikonversi ya, gitu ya. Hutan yang harusnya itu tetap produktif menjadi lahan pertanian dan seterusnya. Dan itu proses pemerintahan yang buruk bisa berakibat seperti itu.